Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat meskipun belajar di rumah ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran tema kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semua, buka buku penanya di halaman 3 ya. Kita masuk tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, di sana ada tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, gagasan pokok ini ditemukan pada kalimat utama yang terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, yang pertama, anak-anak ibu bacalah teks dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Kemudian, yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di buku pena 4A-nya itu bacaan tentang batik. Nah, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, di sini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya terletak setelah kalimat utama, yaitu dari kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan sampai berakhir paragraf tersebut hingga akhir misalnya batik Bali. Nah, itulah kalimat penjelasnya. Nah, kemudian anak-anak ibu untuk gagasan pokoknya hampir sama dengan kalimat utama ya, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia, terletak juga di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung sama dengan kalimat penjelas, yaitu yang pertama cara membuat kain batik. Nah, ini dari kalimat pendukung yang pertama. Yang kedua, tempat asal kain batik. Nah, ini diambil dari kalimat pendukung kedua. Nah, yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, ini diambil dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Selanjutnya, anak ibu buka buku pena 4A-nya di halaman 5, yaitu bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kita akan bahas ya nak ya. Bentuk keragaman yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, ini ada gambar perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang berada di Pulau Sumatera. Nah, diantaranya ada suku Batak, Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali. Nah, suku yang terdapat di sana ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak, Banjar, Melayu. Nah, kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Nah, kemudian yang kelima Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan.
Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Oke, kita lanjut bentuk keragaman yang kedua, yaitu keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan di setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya adalah bahasa Batak, itu dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi DKI Jakarta. Nah, seperti contoh di gambar ya, kumaha, damang. Kemudian Ba'akaba, nah itu dari Sumbar ya nak ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, bentuk keragamannya adalah keragaman rumah adat. Nah, kita lanjut bentuk keragaman yang ketiga, yaitu keragaman rumah adat. Nah, setiap provinsi yang ada di Indonesia ini memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, salah satunya adalah rumah Tongkonan. Nama rumah adatnya itu rumah Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, terlihat seperti di gambar ya. Kemudian yang kedua, nama rumah adatnya adalah rumah Joglo. Nah, ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, terlihat seperti di gambar. Kemudian yang ketiga, rumah Gadang atau yang berasal dari Sumatera Barat. Terlihat seperti di gambar ya. Selanjutnya yang keempat yaitu rumah Honai yang berasal dari Papua. Nah, terlihat seperti di gambar. Oke, kita lanjutkan bentuk keragaman berikutnya, keragaman yang keempat yaitu keragaman tarian. Nah, tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Salah satu contohnya adalah tari kecak yang berasal dari Provinsi Bali. Kemudian berikutnya adalah tari cendrawasih. Nah, ini juga dari Provinsi Bali ya. Selanjutnya ada tari apa ya? Kira-kira tari jaipong, yaitu berasal dari Jawa Barat. Oke, contoh dari tarian yang lain ada namanya tari saman ya, yang berasal dari Provinsi Aceh. Oke, masih di Pulau Sumatera ya. Oke, selanjutnya keragaman yang keenam yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, ada contohnya itu senjata rencong ya, berasal dari Aceh, kemudian keris dari Jawa, tombak trisula berasal dari Sumatera Selatan. Nah, terlihat jelas ya seperti pada gambar, ada rencong, keris, dan tombak trisula. Baiklah anak-anak ibu yang soleh-soleha, kita lanjut pembahasan berikutnya. Keragaman yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alatnya juga beragam. Contohnya adalah tambo, itu berasal dari Aceh. Kemudian alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Kemudian tipa. Nah, ini alat musik yang berasal dari Papua. Nah, seperti di gambar ya, itu adalah alat musik tipa dari Papua. Baiklah, kita masih di pembelajaran yang pertama, yaitu muatan IPA. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Yang pertama ada alat musik yang dipukul. Nah, alat musik yang dipukul dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong dan gendang. Terlihat seperti yang ada di gambar. Nah, ini adalah alat musik yang dipukul. Kemudian yang kedua,
ada alat musik yang ditiup. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Misalnya ada trompet dan seruling, seperti yang terlihat di gambar ya. Yang ketiga adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contohnya adalah biola dan rebab. Nah, terlihat seperti di gambar ya. Kemudian yang keempat yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Misalnya adalah gitar dan kecapi. Nah, terlihat seperti di gambar. Kemudian yang kelima adalah digetarkan, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya apa? Yaitu angklung dan marakas. Nah, terlihat seperti di gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua ya nak. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, itu muatan matematika. Itu ada bangun segi banyak. Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus disebut dengan segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Nah, contohnya seperti di gambar ya. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Ada segi 3, segi banyak dengan 3 sisi. Segi 4 itu segi banyak dengan 4 sisi. Segi 5 segi banyak dengan 5 sisi. Berikut ini adalah contoh bukan segi banyak. Nah, dari gambar ini adalah bangun datar, di atas sisinya tidak dibatasi garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan bukan segi banyak. Oke, kita lanjut dasar-dasar gerakan tari. Nah, ini muatan SBDP ya. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Nah, ini ada gambar tari Bambangan Cakil. Nah, menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Berikut ini adalah contoh gerakan 1 dan 2. Nah, penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Yang kedua, penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian tangan berada di samping badan dan dilentikkan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap ke depan. Di dalam gerakan tari tersebut ada hitungannya. Ada hitungan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian hitungan 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada gerakan yang ketiga dan yang keempat. Nah, penari berputar dengan arah berlawanan. Kemudian tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Nah, juga ada hitungannya, yaitu hitungan 1, 3, 5, dan 7. Kemudian hitungan 2, 4, 6, dan 8. Nah, hitungannya sama dengan gerakan 1 dan 2. Muatan PPKN. Nah, kerjasama dalam keragaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, yang pertama ada contohnya kerjasama kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contoh seperti di gambar, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Masyarakat dari berbagai ragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, ini ada contoh di gambar, yaitu festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di tema 1, subtema 1. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.